Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, Catatan Dondi. Di video kali ini kita akan membahas 5 tanda sahabat palsu. Sahabat kadang menjadi keluarga kedua setelah keluarga saudara. Ikatan persahabatan bisa menjadi dan bisa menimbulkan perasaan lebih daripada sekedar teman. Sahabat terkadang menjadi tempat berkeluh kesah, bahkan tempat untuk berbagi. Bukan cuma sekedar teman, persahabatan juga bisa dikatakan sebagai ikatan yang kuat tanpa hubungan darah. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke topik pembahasan, saya ingin mengutip sebuah pernyataan dari penulis legendaris Indonesia, penulis yang memiliki kosakata yang luar biasa, yang bisa membawa pembacanya ikut terhanyut ke dalam tulisan dia, yaitunya Pramoedya Anantatur. Pramoedya Anantatur mengatakan bahwa manusia yang wajar mestinya memiliki sahabat, persahabatan tanpa pamrih. Tanpa sahabat, kehidupan ini akan hampa. Nah, begitulah pentingnya persahabatan dalam kehidupan ini. Berikutnya saya mengutip pernyataan dari Pram. Dia mengatakan bahwa manusia tidak akan bisa hidup dengan seorang diri. Tentu ada campur tangan dari orang lain, yang salah satunya yaitunya sahabat. Dikarenakan memiliki sahabat itu sangat penting, di video ini kita akan membahas 5 tanda sahabat palsu supaya kita tidak salah memilih sahabat. Yang pertama, selalu menghilangkan kepercayaan diri Anda. Apabila sahabat Anda selalu meremehkan Anda, selalu merendahkan Anda dengan bertujuan Anda supaya tidak percaya diri, ingin membuat Anda jatuh, ingin membuat Anda tidak semangat, bahkan dia selalu memberikan perasaan negatif kepada Anda, maka Anda harus hati-hati. Bisa jadi ini bukan sahabat yang baik untuk Anda. Bisa jadi perlakuan itu merupakan cara untuk pelampiasan kegagalan dia kepada Anda, supaya Anda juga ikut gagal. Bisa jadi juga itu cara pelampiasan ketidakpercayaan diri dia kepada Anda, supaya Anda juga tidak percaya diri. Mungkin dia tidak ingin Anda berkembang, mungkin dia tidak ingin Anda maju, maka jauhilah sahabat seperti ini. Yang kedua, terlalu berani dan terlalu cepat untuk meminta. Sebuah persahabatan sejati biasanya melewati waktu yang panjang, sehingga hubungan benar-benar teruji oleh waktu. Adanya hubungan timbal balik yang seimbang, yang saling memberi dan yang saling menerima. Tetapi kadang dalam sebuah hubungan atau sebuah pertemanan, ada 1 atau 2 orang yang terlalu cepat untuk meminta. Mungkin meminta dalam bentuk barang, meminta dalam bentuk uang, bahkan pengorbanan untuk sesuatu hal. Padahal pertemanan baru 1 atau 2 hari atau 1 minggu lah, tapi dia memberanikan diri untuk terlalu cepat meminta bantuan Anda. Saya yakin memang ada rasa sungkan bagi Anda untuk menolak permintaan dia, tapi Anda harus berani untuk menolak permintaan mereka jika permintaan mereka itu mengakibatkan risiko yang besar. Jangan menaruh kepercayaan dengan risiko besar kepada orang yang baru Anda kenal. Yang ketiga, datang saat dia butuh dan menghilang saat dibutuhkan. Mungkin ada beberapa teman kita yang tiba-tiba muncul dan kelihatan manis ketika dia membutuhkan bantuan kita. Tapi ketika kita membutuhkan dia, dia menghilang begitu saja dengan alasan kesibukan dan lain sebagainya. Terkadang ketika kita telepon,
tidak diangkat. Kita chat, tidak dibalas. Namun di lain kesempatan, tiba-tiba dia muncul lagi. Dikarenakan dia membutuhkan bantuan kita. Tentu ini pasti menyebalkan dan membuat hati Anda tidak senang, bukan? Yang keempat, sering merendahkan orang lain. Kita bisa saja menilai apakah benar orang itu tulus bertemanan dengan kita dengan cara bagaimana dia memperlakukan orang lain. Jangan-jangan dia berteman dengan kita dikarenakan kita punya kelebihan. Bisa jadi kaya, populer, atau pintar. Coba bandingkan perlakuan dia kepada orang lain yang mungkin orang lain itu tidak seberuntung kita. Orang miskin misalnya, atau orang yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, dari hal itu kita bisa bertanya kepada diri kita, dan juga kita sendiri bisa menjawabnya. Apakah ketika kita berubah nasib, atau nasib kita berubah 180 derajat, apakah dia masih mau menjadi sahabat kita atau tidak? Atau bahkan dia menjauhi kita? Yang kelima, pembohong. Mungkin kita pernah mendengar teman kita menceritakan tentang sesuatu hal atau menceritakan dirinya dengan berulang-ulang. Tetapi lama-kelamaan Anda sadar bahwa cerita yang diceritakannya itu tidak konsisten atau tidak sama dengan cerita yang diceritakannya kemarin. Kadang dilebih-lebihkannya atau tidak sinkron dengan cerita yang pernah diceritakannya dulu. Mungkin ada juga teman Anda yang selalu paling pertama membuat janji atau yang sering membuat janji. Ketika Anda mengiyakan janji itu, malah pada akhirnya dia yang mengingkari. Ini tentu saja tidak membuat hati Anda senang berteman dengan dia. Nah kawan-kawan, itulah 5 tanda sahabat palsu versi saya. Jika kawan-kawan suka dengan video ini, silahkan like dan bagikan ke media sosial kawan-kawan. Selalu bersyukur, selalu ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.